Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan nikmatnya, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Salawat beriringkan salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Syahrul Amin dengan NPM 2208260143. Di sini saya akan mempresentasikan tugas blok kardiologi dengan judul Supraventricular Tachycardia. Sebelum kita lebih jauh mengenal tentang supraventricular tachycardia, baiknya kita lebih tahu dulu apa itu definisi atau pengertian dari SVT. Supraventricular tachycardia merupakan ketika jantung berdetak cepat dan tidak teratur dari bagian atas ventrikel jantung. Kemudian ada beberapa etiologi dari supraventricular tachycardia. Yang pertama, bisa diakibatkan oleh stres ataupun emosional. Kemudian yang diakibatkan oleh obat-obatan stimulan seperti kafein, nikotin, dan amfetamin. Kemudian bisa diakibatkan oleh kardiomiopati, kemudian dilanjutkan gangguan elektrolit seperti hipokalemia dan hipermagnesemia. Dan yang terakhir, etiologi dari supraventricular tachycardia ini bisa diakibatkan kondisi sistemik seperti hipertiroidisme. Kemudian faktor risiko dari SVT yaitu yang pertama ada beberapa faktor risikonya. Yang pertama, obesitas dan gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian riwayat keluarga terutama gangguan ritme jantung. Kemudian hipertensi. Selanjutnya konsumsi kafein yang berlebihan dan penggunaan alkohol. Dan yang terakhir diakibatkan penyakit tiroid tidak terkontrol. Kemudian apa patofisiologi dari supraventricular tachycardia atau SVT? Patofisiologi dari SVT yaitu penyebab yang paling utama dari SVT adalah fenomena masuknya kembali ortodromik, yaitu konduksi listrik anterograde normal dari atrium ke nodus AV ke ventrikel disertai dengan konduksi retrograde melalui jalur aksesori kembali ke atrium. Kemudian bagaimana kita cara mendiagnosa pasien itu mendiagnosa penyakit tersebut dengan supraventricular tachycardia. Pemeriksaan penunjangnya ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama yaitu EKG atau elektrokardiografi dengan tujuan menilai aktivitas listrik pada jantung dan jenis gangguan irama pada jantung. Kemudian bisa dilakukan darah lengkap dengan tujuan mengetahui gangguan hormon tiroid atau kerusakan otot jantung. Kemudian bisa dilakukan urin test dengan cara melihat pemakaian obat-obatan yang dikonsumsi sebagai pemicu dari supraventricular tachycardia. Kemudian bagaimana kita memberikan obat atau tata laksana farmako bagi pasien supraventricular tachycardia. Ada beberapa obat atau tata laksana farmako yang bisa kita berikan kepada pasien supraventricular tachycardia. Yang pertama bisa dilakukan dengan metode manuver falsapa dan pijat karotis. Ini bertujuan untuk memperlambat detak jantung dengan merangsang saraf vagus. Kemudian dilakukannya pengobatan dengan cara mengontrol atau memulihkan irama jantung yang normal dengan obat
anti-aritmia seperti adenosine dan beta blocker, dan banyak lagi obat yang untuk memulihkan irama jantung normal yang tergolong obat anti-aritmia. Kemudian bisa dilakukan tata laksana kardioversi listrik. Penggunaan kejutan listrik untuk mengembalikan irama jantung normal pada kasus yang parah atau tidak responsif. Kemudian bisa dilakukan ablasi kateter dengan menggunakan frekuensi radio untuk menghancurkan jalur listrik abnormal. Kemudian setelah kita melakukan dan mengetahui dari definisi, etiologi, faktor risiko, patofisiologi, pemeriksaan penunjang, dan tata laksana farmako, selanjutnya kita juga harus mengedukasi kepada pasien supraventrikular takikardi. Apa itu edukasi untuk pasien supraventrikular takikardi? Ada beberapa edukasinya. Yang pertama, menampilkan metode relaksasi dan stres. Kemudian, diet dan gaya hidup seperti mengurangi makan makanan yang tidak sehat atau mengonsumsi 5 sehat 4 sempurna. Kemudian berolahraga secara teratur dan menghindari stimulan seperti rokok, alkohol, dan kafein. Kemudian bisa dilakukan pengobatan dengan menjelaskan pentingnya meminum obat yang diresepkan dan efek samping yang diakibatkan setelah mengonsumsi obat tersebut. Karena obat tersebut selain kita konsumsi, dampak efek baiknya juga berdampak buruk dari konsumsi obat tersebut apabila dilakukan dengan tidak teratur atau salah dosis. Kemudian bisa dilakukan tindak lanjut dengan menemui dokter secara langsung dan teratur untuk menjaga kondisi jantung supaya jantung tersebut terjaga secara normal dan sehat sehingga terhindar dari penyakit yang disebut dengan supraventrikular takikardi. Baiklah, ini referensi yang saya gunakan pada tugas blok kardiologi dengan judul supraventrikular takikardi. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Apabila terdapat kesilapan dan kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi karena saya masih belajar, maklum masih muda, dan kebenaran itunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.